sudah jatuh talak 3. Bukan hanya di dalam satu majelis saja dia mengatakan 3. Setelah jatuh talak 3, mengurus sebentar. Nah, ini. Jadi moderator harus ngomong dulu. Jauh diputus nggak bisa selesai. Jadi dijatuhkan talak 3. Setelah talak 3, kemudian diurus ke pengadilan. Amar keputusan pengadilan menjatuhkan talak 1. Itu ya. Pertanyaannya, bagaimana pandangan fikih terkait dengan kasus putusan hakim seperti kasus di atas? Ya. Jawabannya seperti yang tadi. Ibarat yang disampaikan oleh Tuan Guru yang dari Lombok Timur sama yang dari Peloso. Ya, sama juga agak mirip dengan Tuan Guru ini, Tuan Guru Bihaki. Yang agak beda karena ini adalah jumhur yang dipakai oleh Tuan Guru Tahkim. Kan selesai sebenarnya itu. Cuma nanti ini masalahnya betul terkait dengan masalah yang kedua. Yang kedua ini, nah tapi ini harus selesai yang pertama dulu. Nanti makanya jangan dijawab semua. Ya, jadi nanti sebelum ini saya serahkan ke Perumus terus. Maksud kami tidak ada salahnya KUA memiliki pendapat seperti itu, karena KUA itu sendiri saya kira dan yakin tidak sembarangan dalam memberikan satu keputusan. Mestinya pendapat ini udah digodok benar dan mestinya udah ditasheh para alim ulama yang mendampingi KUA. Dan ibarat penguat yang kami punya untuk mengatakan bahwasanya KUA tidak ada salahnya memegang pendapat itu, karena memang di dalam kitab kami boleh-boleh saja kita mengikuti pendapat yang mengatakan seperti itu. Kitabnya Madzhabul Arba'ah jilid 4 halaman 266. Mungkin kami bisa membacakan sedikit. Yang jelas mungkin banyak salahnya bacaannya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Mabhasu ta'addudit talaqi. Yablighur rajulu al-hurru salasa talaqatin walau kana zawjan li amatin. Wa yamliku al-'abdu talqataini walau kana zawjan li hurratin. Fa idza talaqa ar-rajulu zawjatahu salasan daf'atan wahidatan bi an qala laha anti taliqun salasan lazimahu ma nutiqa bihi min al-'adadi fil madhahibil arba'ati wa huwa ra'yul jumhur. Wa khalafahum fi dhalika ba'dul mujtahidina ka Tawus wa Ikrimah wa Ibnu Ishaqa wa ala rasihim Ibnu Abbas radhiyallahu anhu faqalu innahu yaqau bihi wahidatan la salasan. Wa dalil dhalik ma rawahu Muslimun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanataini min khilafati Umar talaqa salasi wahidatan. Faqala Umar an-nasu qad ista'jalu fi amrin kana lahum fi unatin falau amdayna alaihim fa amdahu alaihim. Wa hadha al-hadithu sarihun fi anna al-mas'alata laysat ijtimaiyatan wa huwa kadhalik fa innahu ra'a Ibnu Abbas wa Tawus wa Ikrimah wa ba'dul mujtahidina wa min al-qawaid al-usuliyyati al-muqarrarati anna taqlid al-mujtahidi laysa wajiban fala yajibu al-akhdhu bi ra'yi mujtahidin bi 'ainihi. Kami ulangi, fala yajibu al-akhdhu bi ra'yi mujtahidin bi 'ainihi wa hina idzin yajuzu taqlidu ayyi mujtahidin min mujtahidil ummah al-islamiyyah fi qaulin sabatat nisbatuhu ilayhi. Wa mata sabata anna Ibnu Abbas qala dzalik fa innahu yasihu taqliduhu fi hadzal ra'yi ka taqlidi ghairihi min al-a'immatil mujtahidina ala annana idza qata'na an-nadhara lit-taqlidi wa nadarna ila ad-dalil fi dzalik fa innana najidu qawiyyan wallahu a'lam. Di kesimpulan kami
Sebagai penambah husnuzon kami pribadi kepada KUA yang memberikan jawaban mesti tidak gampang dan didampingi oleh para alim ulama yang mesti pakar dalam semuanya. Tidak ada kesalahan beliau-beliau dalam menimbulkan hukum, sekalipun bisa jadi hukum itu kayaknya mukhalif dengan jumhur. Yang jelas mereka memiliki tendensi ibarat dan hukum sebagai penguat. Sebagaimana yang telah kami bacakan dalam kitab Madhahibil Arba'ah jilid 4 halaman 266. Ya. Dan masalah andaikan nanti ada pengerodan tentang mentaklidi selain 4 mazhab, kami memiliki ibarat penguat bahwa ada ulama yang mengatakan kita boleh mengikuti selain 4 mazhab ini kalau memang pendapat mereka bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ibaratnya bisa menyusul kalau memang ada pengerodan. Silakan aja. Ya. Terima kasih. Ya, difotokan sekali ibarat kitabnya. Satu aja tukang foto mungkin biar jadi kumpul nanti. Ya. Tadi sudah dibacakan satu ibarat dari Ustadz siapa tadi? Saiful. Ya, Ustadz Saiful dari Peloso. Jadi ini lebih mendukung kepada apa yang sudah diputuskan di kompilasi hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi tidak harus berpegang teguh kepada satu mazhab, tapi boleh kemudian mengambil yang lain. Tapi yang jelas di dalam beberapa literatur kitab yang sudah ada bahwa itu adalah berbeda dengan pendapatnya jumhur ulama. Ya. Inilah yang menjadi kajian kita ketika pendapat-pendapat itu berbeda dengan jumhur ulama. Malahan itu yang mengatakan itu adalah dari pendapat di luar mazhabul arba'ah. Nah, ini nanti kita simpulkan dan diskusikan, tapi kitabnya sudah masuk ya. Kitabnya sudah masuk, kita nanti coba simpulkan. Rumus nanti belakang ya. Saya aja dulu. Nyari kitabnya dulu. Rumus Abu Sohail nanti belakang. Monggo dari Tuan Guru Tahkim Skarbile. Allah. Ada enggak kira-kira kitab yang mendukung jumhur ulama dalam itu? Ini yang kita cari. Kalau yang agak ini ya banyak itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi cukup menarik, walaupun ini sudah sangat jelas. Kecuali yang belakangan muncul seperti dari imamnya dan bahkan Imam Ibnu Hazm dari Al-Mahiri sendiri sudah mengikuti kesepakatan para sahabat dan kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Hanya Ibnu Taimiyah ini. Nah, jadi kalau kita sekali lagi menyimpulkan, kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan talak 3 tidak bertiga ini sudah sangat benar menurut yang secara pribadi. Tetapi yang jadi masalah, tapi saya mau bacakan sekali lagi ini. Ada nama dari mana supaya di Haji Tahdim di Skarbile. Satu pernyataan pamungkas dari pengarang Rawahibul Bayan, sebutnya dalam tafsir beliau di halaman 262 ya, juz 1, kaitannya dengan kesimpulan beliau tentang adanya dua perbedaan pendapat jumhur, dan dalam hal ini pendapat kedua diwakili oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau menyimpulkan kullu masdadil fari'atan la yaqwa ala raddi adillati jumhur wa ijma' sahabat. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok kedua dalam hal ini diwakili oleh Ibnu Taimiyah la yaqwa ala raddi adillati jumhur wa ijma' sahabat. Jelas-jelas ini kontra dengan pendapat jumhur ulama, bahkan ijma' sahabat, kata beliau. Wa kafa bihadzal ijma' hujjah wa burhan. Ini saja sebenarnya sudah cukup menjadi hujjah. Dan beliau mengatakan wa na'taqidu annahu shawab. Yakin banget. Jadi pendapat jumhur ini dan ijma' sahabat ini yang benar. Lianna mukhalafat ijma' sahabat wa ijma' fuqaha laisa bi amrin yasir. Jadi mana ijma' itu bukan hal sepele. Nah, jadi itu kesimpulan dari pengarang Rawahibul Bayan, Syekh As-Sabuti.
Nah, cuma yang jadi masalah, nah sekarang ini dalam kompilasi hukum Islam ini kan sudah diakomodir bahwa talak itu mesti dengan menggunakan saksi dan di depan. Ini loh yang jadi masalah. Nah sekarang kalau ini, jadi kalau kita mengambil para ulama sudah keruan tadi. Nah yang jadi masalah ini, apa iya ini kita bisa melakukan opsi? Makanya saya bilang lebih tertarik ke poin pertanyaan yang kedua ini. Nah nanti dalam hal ini ada ini Pak KUA ini SKBL mungkin bisa memberikan ampenan, ya bisa memberikan masukan. Jadi itu yang menjadi inti sebenarnya. Kalau iya, ada peluang kita memilih opsi yang selain apa yang sudah ditetapkan di kompilasi Islam. Kenapa tidak? Bukankah ini juga pendapat mayoritas atau ijma? Jadi demikian gambaran awal dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Sebentar yang Lombok Timur sebentar. Silakan, Tuan Guru BHK mungkin ada tanggapan dulu sebentar di belakang ya. Jadi kalau dari Tuan Guru Takim jelas-jelas itu adalah menyalahi ijma sahabat. Ya, jadi tapi nanti kita ingin ilustrasi yang agak usuli mungkin juga di situ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Gua Mataram. Ampenan ya. Oh, itu Ustaz Raji langsung protes itu. Sengaja saya ngecek aja tidur apa enggak basul masayanya. Terima kasih. Ini kalau ibu. Nama Ahmad Dhani. Lupa kita. Saya langsung saja dalam list model. Pertama saya ingin mengenal kembali sedikit pola berpikir kita di dalam NU, bahwa hasil keputusan Ba'sul Masail itu punya daya ikat yang kuat ketika dia sudah disahkan oleh PB Syuriah PBNU. Ini diingat kalau kita istiqomah di jalan NU, sehingga sesuai dengan keputusan Ba'sul Masail NU ke-28 di Rabiat Yogyakarta pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1410 Hijriah alias 25 November 89, itu sebenarnya sudah final bahwa status tolak yang ada di luar pengadilan agama adalah sah. Kemudian ketika itu dibawa ke tingkat mahkamah ya atau Pengadilan, kita lihat dulu kalau dia masih dalam talak raj'i, yang masih dalam iddah, kemudian diikrarkan kembali oleh sang suami, maka sah juga talaknya. Kemudian juga ketika itu terjadi talak bain, alias sang suami istri ini sudah mentalak di bawah dan dia sudah selesai masa iddahnya, talak bain sugoro apalagi talak bain kubro, maka sia-sia faqad lagho. Anda khatib ini kan tunggu ya. Jadi sia-sia sesungguhnya pengadilan agama itu memberikan putusan talak. Nah, dalam posisi seperti ini kita tidak perlu lagi memperdebatkan tadi. Karena apa? Kita ini sudah diputuskan masalahnya. Kemudian pola berpikir kita juga, kita ini kan mengambil cara pandang di dalam mengambil hasil keputusan di sini sangat berbeda dengan majelis rajih di Muhammadiyah. Dia itu sok pintar, ya. Jadinya hadisnya dulu berepek. Kalau kita kan kaulinya. Ketika kauli ya ada di situ ada kaul, ada wajah. Ya kan, kalau di situ pendapat mazhab imam ada, itu kita ambil. Kalau itu ada pendapat wajah atau aujah gitu ya kan, beberapa pendapat syafi'iyahnya gitu ya, ulama-ulama itu yang kita ambil. Kemudian baru kita ilhaqul masail bin Allah ya. Kemudian baru di situ kita pakai manhajnya. Dan itu semua sudah dibahas masalah ini, sehingga keputusannya pada November 1989 itu
NU itu sampai sekarang tidak pernah berubah, saya kira. Belum ada keputusan lain lagi ya. Artinya kalau perceraian itu dilakukan DPA dalam keadaan masih dalam iddah tolak rojiyah, jatuh lagi. Ya. Dan itu ada akibat tentunya, berpengaruh kepada jumlah talak, berpengaruh kepada hitungan iddah. Yang tadinya iddahnya itu semakin lama gitu kan, tetapi begitu dia dijatuhkan lagi kan pendek lagi jadi iddahnya. Karena ada dua iddah yang berkumpul di situ, dari iddah yang pertama dari tolak roji yang pertama lagi timbul iddah yang kedua, jadi tadakhul saling memasukkan. Sebentar, Bang Guru. Ini kan kasusnya bukan hanya talak 3 dalam satu majelis. Jadi sudah sekali talak, besoknya talak sudah 3 kali. Tapi begitu naik ke pengadilan dihitung 1 kali. Nah ini masalah ini. Biarkan saya ngomong dulu. Ya. Ya. Jadi mungkin ilhaq bin nazarnya sudah insya Allah mafhum. Makanya intinya kita tidak perlu lagi bahas tentang itu. Iya. Yang menarik di sini kalau kita coba sedikit manhajinya. Ya. Tadi tuan guru kita, Tuan Guru Syarbele, mengatakan ini ijma. Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliah, Hanabilah, itu dah ijma. Saya tertarik kepada kaidah fikih dalam kitab Idhah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Syekh Muhammad Ubadi Al-Mujadi, la yunkarul mukhtalaf fih wa innama yunkarul mujma' alaih. Ya. Bahwasanya tidak perlu diingkari kalau yang masih diperselisihkan. Yang diingkari itu ya sesuatu yang sudah ijma. Ketika ada orang yang melawan ijma, maka perlu ditegur. Gitu saja, maupun dia mungkin. Nah, ketika ijma itu sudah menjadi ijma, kesepakatan hanya satu saja, itu kan Ibnu Taimiyah saja, bukan ijma namanya. Maka ketika ada orang yang bertolak belakang dari pendapat al-mujma' alaih, maka boleh untuk kita ingkari apa yang menjadi pendapatnya di situ. Sehingga kalau di situ, apakah dalam kasus ini masyarakat boleh memilih satu dari kedua pendapat tersebut? Maka kalau kita dasari pendapat seperti ini, maka bisa saja masyarakat memilih untuk tidak memperlakukan keputusan PPA itu. Tetapi ini saya pelaku masalahnya. Kita pakai jalan al-jam'u, kompromi, pemaduan. Karena apa? Secara mazhabi lah gitu ya kan? Mungkin kita orang itu insya Allah sepakat bahwa talak 3 sekaligus, semua talak bain surat itu ya kan sudah jelas. Tetapi lagi-lagi kita sebagai bangsa Indonesia yang ingin payung hukum. Nah disinilah barangkali perlu kearifan. Karena kami di KUA itu memperlakukan sebuah kearifan. Meskipun dia sudah talak 3, saya wajibkan dia untuk taat kepada negara. Pergi ke pengadilan untuk mendapatkan akte cerai legal formal. Sebab hati-hati dia sudah 2 kali di sidang. Ya, gara-gara ada orang menceraikan istrinya tanpa diajukan pengadilan, hati-hati. Kemudian ada kiai, ada ustadz yang berani menikahkan dia, itu dipidana. Itu pelanggaran terhadap KHI, tetapi hukumannya memperlakukan hukum pidana. KHI tidak ada hukuman di situ, tidak ada sanksi, tapi hukumannya adalah pidana. Gara-gara tidak punya akte cerai. Makanya di sini mungkin jalan kita itu al-jam'u, kompromi, sehingga dia dapat akte cerai bukan tujuannya untuk menikah lagi dengan mantan istrinya, tetapi untuk pengurusan administrasi yang lainnya, sehingga ketika nanti dia punya jodoh baru dengan laki-laki lain, dia bisa diurus, tidak menyusahkan kepala lingkungan. Ya mungkin disingkat dulu Karam dan Guru langsung ibaratnya. Oke, Gimana? Ini kasus keputusan hakim. Berarti udah keputusan hakim itu udah jadi itu. Sekarang kita pandangannya menurut fikih itu bagaimana? Bukan penjelasan apa yang dibutuhkan. Jadi artinya kita selesaikan pertanyaan satu dulu saja. Karena nanti ada pertanyaan kedua. Baik. Kita mau pilih yang mana? Ya, jadi kita selesaikan yang nomor 1 aja dulu. Pandangan kita bagaimana? Kalau oke Pak jawab, kalau tidak Oke. Ya, jadi jawabannya tadi sudah muncul ikhtilaf itu ya.
Ya, dari dua penjawab di belakang sudah mengatakan itu adalah tetap jatuh talak 1, itu ya. Kami nggak mengatakan tetap jalan 1, Ustaz. Yang Ya. kami komentar itu keputusan hakim itu. Kami Ya. mengatakan jatuh talak 1 dan yang lainnya. Anda mengomentari pandangan fikih tentang hukum yang telah dibikin KUA itu bagaimana penjelasannya? Bukan itu saat ini Bukan jadi KUA. ya, jadi ini saat maaf saudara. Ya. Mohon maaf, saudara. Jadi bukan dua ya, pengadilan ya. Pengadilan. Ya, mohon maaf, saudara. Jadi karena yang ditanyakan itu adalah bagaimana keputusan hakim yang benar. Kalau mau pendapat yang berbeda dengan keputusan itu ada. Lagi-lagi Gitu, kalau mau yang itu kan banyak contohnya sekarang hadis. Kalau sudah lihat Oke, kita udah baca. berarti yang pertama itu sudah terbelah menjadi dua. Itu ya. Tadi jumhur ulama mengatakan bahwa itu adalah tetap jatuh kasus. Sebentar dulu. Tetap jatuh. Nanti sebelum dirumuskan sama perumus, ada perumusnya. Jatuh tetap talak 1 walaupun di dalam satu majelis. Itu pendapat di luar jumhur. Kalau pendapat yang disampaikan oleh Tongru Tahkim tadi, itu yang jumhur ya. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa itu sedikit biar lebih kerucut ya. ya. Kalau yang dijelaskan ini sudah ada sikap masalahnya seperti itu. Saya kira nggak usah diulang-alik lagi gitu. Boleh sedikit saja. Itu pertanyaannya mau seperti Iya. itu. Deskripsi masalahnya kan, coba sebentar. Deskripsi. Kamu ilmu itu pengadilan, tanya pada yang mengadakan ini pengadilan ya. Saudara saya itu menjadi hampir dibunuh itu ribut itu kebetulan saya hadir di sini. Ya Allah. Jadi pengadilan ada urusan maaf Yuhai Boyo namanya dari pusat ini itu mengikuti hari itu kayak ini yang ditanya tiga tanya itu mengatakan tahun 3 tahun 3 tanya hari apalagi Boyo dia tapi tidak tahu setelah dia kuliah di Jakarta baru gimana tidak tahu juga ya. Nah, kemudian saya coba kutip bukunya Sunan Rasid. Itu mohon maaf ada salah dalam terjemah. Di situ dikatakan Ali bin Abbas qala talaqu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akibatkan santain min khilafati Umar talaqu kalah wahid. Qala Umar anna an-nasa qad ista'jalu fi Amerika lahum atahu. Dia mengatakan atahu di mana? Di situ kanannya itu atahu. Akhirnya terjemahannya lain. Atahu mestinya anak kuat anak mestinya. Kalau amdainang alaih, seandainya saya mengikuti pendapat mereka talak 3, bagaimana? Itu Imam siapa namanya Umar bin Khattab bilang pada sahabat-sahabat yang ada orang itu. Fa'allahu alaihi, lalu Umar menetapkan talak 3 jadi 3. Itu yang benar. Rawahu Ahmad wa Muslim. Jadi setelah ini nasihat Umar bin Khattab siapa? Abdullah bin Abbas menerikan hadis ini. Juga ada Sayyidina Ali, ada Aisyah. Kalau memang salah mesti ditutup. Sebab tidak seperti kita. Kalau sudah Rasul bilang halal, bisa kita harapkan juga. Tidak sampai enak pada tentu, tidak sampai enak pada. Jadi mereka konsisten dengan prinsip-prinsip sebagai seorang sahabat. Kalau marah amin pun paling yukayyulu fi'an walau tidak ada FPI-nya dulu itu. Kasih aja dulu. Terakhir ya. Ini dari API 1. Ya. Asosiasi Bulu se-Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bahasa masalah satu masalah aja. Buat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nantinya mungkin banyak yang belum kenal nuzulul umam, gitu. Nah, bisa dikatakan tuan rumah juga, gitu. Jadi memang yang senang mendengar penjelasan dari Musahih tadi memang harus ada yang tegas seperti ini. Gitu. Karena apa? Karena tidak semua hakim memahami dasar dari produk dari KH ini. Satu contoh dulu, ini dia alami sendiri. Di Kabupaten Bangkalan ada kasus masih memiliki yang ini sudah talak 3, bahkan bukan 3, berkali-kali. Akhirnya datang ke seorang hakim di Kabupaten Bangkalan, kemudian beliau menyatakan rujuk, betul memang tidak melalui persidangan, tapi tetap boleh kembali. Apa
dalil yang dipakai? Dalil yang dipakai adalah yang betul di dalam kitab Bughyatul Mushtahid. Masalah uji la yafutu talaqu min jazat aw mu'allaqan illa bi syahadati rajulaini sami'a lafdahu min az-zawji aw walihi wa la yuqbalu qawlul wali 'ala az-zawji ila akhir ibarat. Jadi di sini beliau menyatakan atas dasar ini kenapa tidak mengesahkan itu tiga? Karena memang tidak ada saksi pada saat itu kan. Jika harus ada isbat. Kemudian ia waktu itu sempat berdebat. Kata-kata layak berbutuh di dalam kitab Bughyatul Mushtahid ini bukan berarti layak ngomong. Beda. Menurut pendapat dia, mohon maaf Kiai, waktu itu saya sampaikan, ya ngomong tapi layak berbutuh. Layak berbutuh ini masalahnya apa? Ketika ada tuntutan di dalam persidangan sehingga masalah waris ini masalahnya. Cuma kalau masalah ya koknya, ketika ini tetap terjadi, ya kok layak berbutuh di pengadilan. Jadi seperti itu. Dan yang sudah sampaikan ini ke pengasuh-pengasuh yang sampai bawa kitabnya, sampai akhirnya yang diberikan kitab Fiqhus Sunnah, ternyata ibarat ini yang mengatakan hanya Syiah Imamiyah yang mengatakan harus ada saksi. Nah, ternyata hakim sendiri ini belum paham sebenarnya. Ya. Nah ini, jadi sekedar itu saja. Ini lebih dukung jumhur juga ini. Ya, boleh dari asosiasi penghulu. Oh, asosiasi penghulu. Luar biasa, asosiasi penghulu Mas. Fadhal, lanjut. Pendukung pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Rasulullah SAW. Langsung saja. Dari kami dari Asosiasi Penghulu Pokok Indonesia yang Provinsi Nusa Tenggara. Jadi nama Musa Tato. Yang pertama dari masalah kami alhamdulillah di KUA itu menggunakan apa yang telah disepakati oleh ulama kita. Itu bisa kita cek dalam buku Solusi Problematika Hukum Islam. Keputusan utama mengasal komisi itu pada halaman 418 itu sudah diputuskan sebenarnya 4 poin tentang status hukum talak di pengadilan dan di luar pengadilan. Jadi sebenarnya sudah ada sering masalah itu. Cuma sekarang di masyarakat kan sering namanya masyarakat awam. Jadi posisi kami di KUA itu ya dalam meminjam istilah Bapak Kusnedi, dan Tanil Fawdo untuk mencegah kekisuran. Sebagaimana hasil muktamar itu, kapan waktunya bila itu ada besar, kapan waktunya bila di luar besar, dan bahkan kalau diulang lagi pengadilan dalam masih dalam satu tidak sah, itu kan ada sudah jelas waktunya. Jadi kami maaf di KUA, bila itu telah jatuh misalnya 3, 2 di bawah, maka kami akan mengatakan kepada masyarakat, silakan yang sudah jatuh itu dipertahankan. Apa yang ada dari pengadilan yang berupa sertifikat itu hanya sebagai saja dokumen administrasi. Kenapa? Darahnya Polda tadi Pak mencegah kisruhan. Karena sering kasus baru 3 kali kemudian begitu di bawah. Ini negara menjatuhkan satu. Negara untuk setia ada undang-undang katanya Pak. Ini kasus real kami orang lapangan begitu. Ya. Oleh sebab itu maka kesimpulan kami sebenarnya sederhana saja. Bila ingin menjadikan pengadilan sebagai pedoman oleh masyarakat, kami anjurkan dari awal di pengadilan 1, 2, 3. Jangan setelah puas 3 di bawah baru ke pengadilan dan itu dibuat masyarakat untuk itu. Karena alasannya sederhana. Ya, undang-undang menetapkan itu. Makanya kami selalu menjawab, ya. Karena memang pasti kami jelaskan yang terakhir ini. Jadi dalam KHI bab ke-16 pasal 115 itu diputuskan bahwasanya bahwa ikrar talak yang sah hanya di depan pengadilan. Hakim di depan pengadilan. Ini alasan mereka, ini ada undang-undangnya. Tapi mereka lupa dalam KHI buku yang sama, ya, di bab 2 pasal 5 dan 6 juga dikatakan
pernikahan yang sah hanya bila dilakukan di depan pegawai pencatat nikah. Saya bertanyakan, apa ada yang berani mengatakan orang-orang itu berzina yang nikah di bawah tangan? Kalau hanya landasan kita kain, ini juga kain jawab. Dari Paku Baru kita nikah di depan, dan sekarang masih berjalan orang yang menikah di bawah tangan kami coba. Ya, keliru sejalan istilah ini. Jadi sebenarnya kami di UA ya, tetap menerapkan 4 poin hasil muktamar NU ulama kita. Tetap kita berikan kayak itu. Oleh sebab itu seterusnya kami coba mengusulkan ke pengadilan tapi belum bisa dijawab. Ini misalnya bisa selesai dengan satu solusi, Pak. Bila selama ini pengadilan hanya menetapkan isbat nikah, kami minta pengadilan menetapkan isbat talak. Hanya itu saja. Jadi talak yang sudah jatuh 1-2 tetap ditetapkan. Maka tidak ada tadi kekisruhan. Dan itu adalah darkan dari Qaulullah mencegah isbat talak. Aman. Tapi sampai sekarang kami tidak tahu alasan mengapa itu tidak mau dipertimbangkan. Ini dekat ribut Pak kalau ada isbat talak itu. Mungkin dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah cukup ya? Ya. Isbat talak, jangan isbat mau nikah lagi. Silakan ke Musohair. Biar lanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya nanti dia tergantung laporannya, tapi tinggal isbat saja. Firman. Ada beberapa hal yang bisa sampaikan. Yang pertama, orang yang menjatuhkan talak dalam satu majelis itu terjadi perdebatannya sudah sejak lama dari zaman tabi'in, bahkan sampai hari ini masih perdebatan. Nah, kalau terjadi perdebatan itu maka tentu ijma tidak ada ijma. Karena ijma itu adalah ittifaq mujtahidil muslimin fi asr al-usul. Sehingga solusi yang ditempuh oleh para fuqaha kemudian ijma itu sangat sulit kalau ijma pada hal-hal yang bersifat konten-konten fikih begitu, yang bersifat zanniyah begitu. Ijma pada sifat hal-hal yang bersifat zanniyah sangat sulit. Sehingga ijma itu paling banyak muncul adalah di hal yang bersifat qat'i. Ya, seperti zina, seperti sholat Jumat, seperti kita lihat, sehingga kita yang membahas tentang ijma itu sangat sedikit. Al-Mundhiri salah satu ulama yang menulis tentang ijma. Tapi kalau bicara tentang qiyas, tentang yang lainnya itu banyak. Tapi tentang ijma yang bukan konsensus itu sangat sedikit sekali. Karena sulitnya ijma tersebut. Sehingga ijma abadilatus sahabah. Nah, karena sulitnya. Sehingga kalau tidak ada ijma akan kembali kepada apa yang disebut oleh Imam Suyuti dalam Asybah Nadhar tersebut, la yunkarul mukhtalafi wa innama yunkarul majmu'i. Berikutnya yang kedua, bahwa masalah yang kedua adalah talak yang dijatuhkan baik di luar nikah atau di dalam nikah, kemungkinannya kan ada dua seperti itu. Kemungkinan yang pertama itu nawa atiqar, kemungkinan yang kedua nawa ta'kid. Apakah dia berniat mengucapkan talak 3 itu adalah kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Apa gitu? Kalau dia berniat nawa atiqar, maka itu jatuh 3. Tapi kalau nawa ta'kid jatuh 1, itu sudah sepakat kita. Berikutnya adalah yang terpenting adalah yang kita sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang fikih kan, kalau di S2 kan ada namanya psikologi hukum. Kalau mempelajari tentang psikologi hukum. Nah, dalam psikologi hukum itu ada 3 yang menjadi poin untuk dibahas. Pertama, bagaimana psikologi hakim. Hakim ini kita harus ngerti bagaimana psikologinya ketika memutuskan, sehingga negara memberikan wewenang yang sangat luas untuk melakukan tafsiran, perlindungan. Bahkan banyak hakim yang soal istikharah, ya, banyak hakim yang sampai minta petunjuk kepada Allah di luar kajian-kajian tentang hukum.
Ini ada psikologi hakim itu, sehingga kan tidak boleh hakim itu antara mudda'i dengan mudda'i itu dibeda-bedakan tempat duduknya, tidak boleh berhukum dalam keadaan marah, tidak boleh dalam tergesa-gesa, tidak boleh. Ini kan psikologi hakim. Yang kedua adalah psikologi mahkum. Orang yang akan menjalankan apa efeknya. Tadi disampaikan ada fauda, ada keributan, seperti apa di bawah itu, seperti apa kemudian. Nah, yang ketiga adalah psikologi hukum itu sendiri, efek sosialnya seperti apa hukum ini. Nah, saya kira ayat Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu hakim masuk dalam kata ulil amri, sehingga dalil, salah satu cara metode dalil yang kita anut dalam Syafi'i adalah dalil umum. Keumuman ayat itu bisa menjadi dalil. Wa ulil amri minkum, ada huruf ataf walaupun kemudian tidak menggunakan ati ulil amri minkum, tetapi keumuman taat kepada pemerintah itu mengikat putusan hakim tersebut. Mengikat. Oleh karena itu, ketika putusan hakim itu mengikat, maka sudah dilakukan kajian terlebih dahulu. Ada kemaslahatan, ada mudarat-mudarat yang akan dihilangkan dan sebagainya. Nah, kemudian kira-kira kenapa kemudian harus di pengadilan? Dan kenapa tadi sudah disampaikan, kenapa kalau begitu kita tidak buat isbat talak, sementara yang ada adalah isbat nikah? Ya. Kenapa kemudian kalau orang talak itu gampang sekali, tapi kalau menikah itu sulit? Kenapa kenapa kok menikah itu mudah, talak itu menjadi sulit? Buktinya nikah di luar kan sah, dari yang membicarakan. Dari yang berani menikah di luar petugas pencatatan sipil itu, kemudian itu pernikahan batal atau zina, tidak ada yang berani menghukum itu. Sementara masalahnya tidak talak. Saya kira sekali lagi kita merujuk pada psikologi hukum. Ayat ini psikologinya apa ayat tentang nikah? Nikah itu adalah sunnah. Talak itu asal hukumnya adalah makruh. Asal hukumnya makruh. Sehingga sesuatu yang haram dan sesuatu yang makruh harus dipersempit ruangnya. Ruangnya itu harus jangan cepat-cepat kemudian menjadi, kan ini barang haram. Tetapi kalau sesuatu yang sunnah, sesuatu yang wajib, harus dipermudah dia. Jadi kalau orang menikah jangan dipersulit, silakan mau menikah. Bahkan mohon maaf, kalau kita melihat dalam kajian fikih madzhab apa, madzhab Hanafi misalnya, dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Kalau sudah ada syarat-syaratnya, mursyidah, mukhtar dan sebagainya, dia boleh wanita menikahkan diri sendiri. Madzhab Maliki tanpa saksi boleh. Zahiri. Ya, boleh itu. Dan salah satu tokoh NU pernah mencoba itu sekitar tahun 90-an, menikah tanpa saksi, ya. Allah yarham. Ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sunnah. Sehingga prinsipnya sesuatu yang sunnah harus dimudahkan. Jangan sesuatu yang sunnah dipersulit. Beda sekali dengan talak. Talak itu satu yang asalnya makruh dan bisa juga menjadi haram, sehingga jangan sedikit-sedikit talak itu boleh, talak itu boleh. Sehingga pemerintah kemudian dari spirit itu mengambil talak tidak boleh kecuali pengadilan. Sementara nikah karena harus dipermudah boleh di luar itu. Tetapi ada nanti isbatnya kalau dia tidak ada pencatatan sipilnya. Nah, inilah yang harus kita maklumi. Kenapa? Karena negara punya kewajiban untuk merangkum seluruh keputusan dan seluruh perbedaan-perbedaan para ulama dirangkum menjadi satu ketegasan hukum. Karena ketika kita mengatakan saya orang Indonesia, maka include di dalam ucapan saya orang Indonesia itu secara hukum kita harus tunduk, secara ekonomi harus tunduk, secara politik harus tunduk, segala-galanya harus tunduk, termasuk keputusan hakim. Kalaupun tadi sudah disampaikan oleh Ayahanda atau saya membaca bahwa bisa saja kita kemudian menggugat ke HI, itu saya kira bisa menjadi rekomendasi, termasuk misalnya melakukan isbat talak. Saya kira itu masuk dalam rekomendasi. Tetapi bahwa itu ingin sampaikan secara pribadi bahwa sesuatu yang bersifat amr, ma tahtal amri min wujubin aw nadbin aw mustahabbatin, fatasahul harus dipermudah, pintunya harus maftuh, harus dibuka.
wa makana min tahta nahyi min tahrimin aw karahatin, maka harus ditutup, jangan dipermudah. Seperti itulah kira-kira ya. Perbanyak buat pondok pesantren, jangan perbanyak buat ke tempat orang nganggur-nganggur gitu kira-kira. Dipermudah gitu. Orang mau nikah ya silakan. Nambah? Ya. Mau nikah yang kedua, ketiga kan ada diperbahas oleh ulama kan sah. Tapi talaknya justru menjadi pembahasan. Nah, saya kira bahwa kalau begitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika pertama tadi tidak ada ijma, maka kemaslahatan fikih itu kan solutif, harus fikih itu solusi. Tidak, saya sependapat dengan Prof. Abdul Aziz Badri, itu mengatakan bahwa jangan sampai hadis ini karena sahih itu mengalahkan hadis yang hasan, tetapi hadis yang hasan itu solutif. Hadis hasan ini mampu memberikan solusi, sementara hadis sahih dia sahih saja, tetapi tidak solutif pada masalah. Nah, yang diinginkan beragam ini kan harus ada solusinya. Misal ghalizo, karena pernikahan ada misal ghalizo, sehingga diputuskannya harus sulit, harus betul-betul terikat, harus ada aturannya kalau mau, karena misal ghalizo. Beda kalau kita misalnya belanja sesuatu yang terlihat, beli buah, beli ini, tapi kalau beli tanah, beli ini, ada pengadilan tata niaganya untuk memutuskan perbedaan perselisihan niaga untuk hal yang besar. Tidak ada orang yang masuk pengadilan tata niaga itu gara-gara berselisih karena beli netral, misalnya tidak ada. Nah, oleh karena itu saya kira kalau ini kita sepakat sebagai sebuah spirit dan semangat, maka kita akan memahami bahwa apa yang dikompilasi hukum Islam KHI itu juga banyak dari Syuriah, ya, Syuriah NU yang paling banyak mendominasi di KHI, dan sumbernya juga dari 13 sampai 15 kitab itu semua adalah maraji yang dipergunakan di muktamar-muktamar. Oleh karena itu saya kira tidak ada masalah. Apakah kita berdosa? Tidak berdosa. Justru kita dapat pahala kita taat kepada ulil amri. Saya kira demikian ya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dirasa jatuh talak 3? Bukan hanya di dalam satu majelis saja di talak 3. Setelah jatuh talak 3, mengurus sebentar. Nah, ini. Jadi moderator harus ngomong dulu. Jangan diputus dan nggak bisa selesai. Jadi dijatuhkan talak 3. Setelah talak 3, kemudian diurus ke pengadilan. Amar keputusan pengadilan menjatuhkan talak 1. Itu ya. Pertanyaannya, bagaimana pandangan fikih terkait dengan kasus putusan hakim seperti kasus di atas? Ya. Jawabannya seperti yang tadi. Ibarat yang disampaikan oleh Tuan Guru yang dari Lombok Timur sama yang dari Peloso. Ya, sama juga agak mirip dengan Tuan Guru ini, Tuan Guru Bihaki. Yang agak beda karena ini adalah jumhur yang dipakai oleh Tuan Guru Tahkim. Kan selesai sebenarnya itu. Cuma nanti ini masalahnya betul terkait dengan masalah yang kedua. Yang kedua ini, tapi ini harus selesai yang pertama dulu. Nanti makanya jangan dijawab semua. Ya, jadi nanti sebelum ini saya serahkan ke Perumus terus. Tapi sebelum ke Perumus, silahkan yang mau ngomong dulu ngomong. Ustaz dari tadi katanya. Iya, itu diletakkan sebentar Ustaz ya, biar kasihan yang belakang. Nanti dikirain moderator dimilih kayak gitu nih. Ikap ini juga sama saya. Dari tadi ngangkat tangan. Fadhol Ustaz. Yang pertama dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama Muhammad Huzaifi, perwakilan dari Al-Falah juga. Al-Falah boleh. Yeah. Permasalahan yang pertama yang mengatakan bagaimana pandangan fikih mengenai kasus putusan hakim di atas, melihat dari masalah yang ada. Ini kalau kami sendiri itu sangat menyalahkan hakim. Ini sangat menyalahkan hakim. Bertendensi apakah ini bertendensi beberapa kitab yang kami sendiri itu pelajari masalah hukum yang akan dibuat oleh hakim atau undang-undang dasar yang dibuat oleh hakim. Dari beberapa kitab yang kami pelajari, salah satu hukum yang
diberikan oleh hakim itu salah satunya nggak boleh yang namanya khilafah atau mukhalafah dengan yang namanya nas, itu yang pertama. Nah, bila mana kalau imam hakim ini seorang mujtahid, kelasnya itu imam mazhab, berarti itu emang nanti keputusan hakim nggak boleh ya bertentangan dengan sunnah wal hadis. Ada juga nanti hakim itu keputusannya nggak boleh bertentangan dengan muqallidi, imam yang ditaklidi oleh hakim. Kalau emang hakim ini muqallid, itu yang kedua. Terus dibaca ibarat kita. Ibaratnya itu di Fathul Muin. Ya, dibaca. Di halaman dan dibaca. Halamannya itu halamannya itu halaman 232 bab qadha, kitabul qadha. Kami mengambil dari Fathul Muin dalam masalah menghukuminya hakim atau membuat undang-undangnya hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini bahasanya wala qadha al-qadi wujuban hukman. Ini masalah naqdul qadi. Wala qadha al-qadi wujuban hukman li nafsihi aw ghairihi in kana dhalika al-hukmu bi khilafin nafsi. Kitabin aw sunnatin aw nafsi muqalladihi aw qiyasin jari. Bentar dulu. Ya, hakim ini yang jadi inti bahwasanya nanti keputusan qadhi pun akan dinakdu, wajib kita nakdu bila mana dia itu bertentangan dengan murajjah di mazhabi. Kalau emang hakim itu keputusan hakim akan bertentangan dengan kaul yang memang rajih. Kalau murajjah itu tidak wajib nakdu qadhi. Nah, sedangkan kenapa kok kami geret seperti ini? Soalnya beberapa kitab yang pernah dibaca, yang sudah dibacakan oleh Ustaz-Ustaz, mungkin guru yang di depan, itu mengarah bahwasanya jumhurul ulama yang mengatakan dalam permasalahan kita itu talak 3, dan itu jumhurul ulama. Kalau seandainya qadhi mau mengangkat undang-undang, seharusnya dia mengikuti jumhurul ulama yang mengatakan talak 3. Baik, sudah cukup ya. Baik. Jadi nanti disetor kitabnya. Ya, jadi itu tidak setuju dengan kombinasi hukum Islam katanya. Ya, ini ada dua sesama pelusurnya tapi beda dengan Rasulullah. Di masalah ini dikatakan bahwa hari itu sudah undang-undang. Sebenarnya hari itu belum undang-undang. Jadi pertanyaan itu bagaimana pandangan fikih mengenai kasus putusan hakim di atas, apakah fikih menerima atau menolak? Ada dua pendapat dari proses ini, dua pendapat yang menerima pendapat hakim dan kedua menolak pendapat hakim. Kita tahu berdasarnya tadi kita mendengar dari Al-Mukarramun bahwa memang dalam hal ini buat sedikit awal terjadi khilaf ulama mazhab 4 dan bahkan Zuhairiyah mengatakan jatuh terhadap 3 dalam tadi majlis yang dikatakan, kemudian Syafi'iyah mengatakan tidak jatuh, tapi Syiah Zaidiyah, kemudian sebagian dari Zuhairiyah Ibnu Ishaq dan Zaidiyah Ibnu Qayyim mengatakan jatuh 1. Bahkan dalam Mesir dikasih sebagai contoh. Saya bacakan sedikit pendapat dari Fiqhul Islam pada waktu Waman yazharu li wal haru il majhul bahwa wuquf salat sahadat bila qulaqo abdul ibratahu kafatan wahidah. Nanti idza wajah al-hakim ra'yan dha'ifan. Ini jadinya lakin idza wajah al-hakim ra'yan dha'ifan sara wal hukmul aqwa. Paling saudara qanuna kama huwa sama wasya'nu fi ba'dil bilad al-arabiyyah bija'li hadha al-qur'an wahidah. Fala man'a min ihtimalihi wa iftaihi. Taysirun 'ala nasi. Tapi masalahnya sudah menjadi qanun. Kalau kita belum menjadi qanun, masih menjadi impres. Tapi jika sudah menjadi keputusan hakim karena hukum hakim dan
khilaf. Yang penting apa khilaf itu apa tidak. Kemudian nanti dan dari kita pasal imam ala rohiyati menurut ala udir masalah. Jadi kalau masalah mengatakan ditutup dan juga digunakan oleh sendul-sendul ini untuk mengatakan itu masalah, maka bisa dipandang hukum itu. Jadi kalau khilaf ini mutabar dan memang lemah pendapat yang mengatakan jatuh satu itu, akan tapi dari hukum hakim jatuh khilaf itu bisa memperkhilaf, bahkan hukum yang dhaif soroh dan hukum fatwa kata beliau. Jadi kita pada musnah dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat. Yang penting ada sebagai ulama yang menerima pendapat daripada hukum mereka. Ya. Baik. Jadi itu sementara hasil rumusan, belum rumus sahih. Ya. Jadi ini masih terjadi khilaf di situ, tapi situ sudah ada rumusan tadi, sekalipun pendapat itu dhaif, itu kata ibarat kitab tadi itu ya, rumusannya, tapi itu kalau sudah digunakan oleh hakim maka hukumul hakim yulzim wa yarfa'ul khilaf. Hukum hakim kuat mengikat dan menetralisir perbedaan pendapat. Ya. Tapi kalau tadi dibaca oleh beberapa tuan guru tadi tentang kitab itu adalah berbeda dari dari ijma' para sahabat. Ya. Jadi mazhabul arba'ah juga tidak mengatakan seperti itu. Tidak mengatakan dhaif. Tidak mengatakan dhaif juga, ya. Ya. Jadi itu sekedar rumusan, belum disahihkan. Mungkin Al-Mukarram dan Guru ada pendapat sebelum saya berikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena tadi sejak awal nggak hadir. Paling tidak mungkin ada yang menjelaskan sejarah induknya KHI. Ada nggak yang menjelaskan? Tidak ada, mungkin saya pernah mengalami seperti ini. Tadi yang saya tunjukkan. Waktu saya kuliah S2 itu belum ada KHI. Tahun 1990 waktu saya S2 di Yogyakarta. Itu untuk membentuk kitab hukum Islam oleh ulama kita. Yang banyak itu pendapat dari kita semua. Cuma menterinya waktu itu Munawir Sadali yang membolehkan wanita dengan pria itu sama. Kita Nabi Muhammad SAW ala alihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ya na'udzuka min اللهم صل على محمد وصلاة على بلاد جميع والآفات وقضينا بلا جميع حاجة واغفر لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الغاية وتبلغنا من أقصى الغاية من خيرات الحياة الظالمة صلاة طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والجهاد وعلى آله. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وكما عرفونا وقنا قراباتنا وشيخنا وأسالنا كنعالنا أسسنا وكر العلماء من جميع العلماء العالمين المحسنين من جميع الأولياء المحسنين من جميع أمته المحسنين. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعفهم. اللهم لا تحرمنا من بعدهم. ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تلتبس علينا فنتبعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل خير هذا اليوم خير ما فيه وبعده فتحه ونصره ونوره وهداه وبركته، ومن شر هذا اليوم شر ما فيه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اجعلنا من الاضرار يا عظيم يا غفار العالمين. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.